Nah, Chiesa ini udah masih susah adaptasi, cederanya lama, ya gimana dia mau dapet tempat di tim utama, gimana dia mau bersaing. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, selamat tahun baru 2025 ya. Semoga 2025 jadi tahun yang baik buat lo semua, ya, lancar rezeki, lancar semua kerjaan, segala urusan, pokoknya segala kebaikan semoga kebaikan banyak datang pada lo semua di tahun 2025. Dan semoga tahun 2025 menjadi tahun yang menyenangkan buat klub-klub bola yang lo bela, ya, mau yang di kancah domestik Indonesia ataupun yang di Eropa. Tapi sepertinya tahun 2025 ini menjadi tahun yang agak ambigu dan mungkin membingungkan ya, akan arah masa depan para pemain Liverpool. Ada 3 pemain yang kontraknya bakalan habis di akhir musim 2024-2025, yaitu Virgil van Dijk, Kapten, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold. Ya, ini 3-3 ini pemain bintang semua ya. Tapi gue nggak akan bahas 3 pemain ini di video kali ini. Gue mau ngebahas 1 pemain juga yang masa depannya juga agak kurang jelas ya, karena dia ini agak frustasi dan akhirnya minta dipinjemin mau pulang kampung katanya, yaitu adalah Federico Chiesa. Federico Chiesa ini jadi satu-satunya pembelian Liverpool di musim panas 2024. Dan dia sebenarnya adalah pembelian pertamanya Arne Slot di Liverpool. Tapi somehow nih orang nggak pernah main di Premier League. Bukan nggak pernah main ya, mungkin pernah, tapi dia masuk di menit-menit terakhir lah. Dan jarang jadi starter. Bahkan kalau lo cek statistiknya nih, salah satunya di FOTMOB, itu statistik dia di Premier League sama Champions League aja tuh minim banget, bahkan nggak ada lagi. Coba gue lihat ya, di Champions League ada nih? Nggak ada. Premier League nggak ada. Dia di EFL Cup, Piala Carabao, karena dia jadi starter 2 kali di situ kan. Sekali deh, 2 kalinya lagi tuh jadi pemain pengganti kan, lawan West Ham sama lawan Southampton kemarin ya. Jadi emang ya memang Chiesa ini lagi kurang baik lah ya nasibnya di Liverpool. Tapi sebenarnya kenapa sih pemain berbakat seperti Federico Chiesa yang dulu disebut-sebut sebagai bintang masa depannya timnas Italia, kemudian sempat mencuri perhatian banget waktu main di Fiorentina dan sempat menjadi penyerang andalan di Juventus, kok dia susah banget nih nemuin performa terbaiknya di Liverpool? Ada 3 alasan deh yang gue kasih ya. Ada 3 alasan utama yang menurut gue kenapa Chiesa ini susah main atau susah bersinar di Liverpool. Oke? Yang pertama adalah kebugaran. Ini menjadi masalah karena Chiesa itu waktu pertama kali datang aja udah bermasalah sama kebugaran dia gitu ya. Sini gue coba untuk cari datanya Chiesa nih. Dia berapa lama dia itu tuh absen membela Liverpool ya, dan sebenarnya cukup lama ya, Nih, kalau dari datanya Transfermarkt, di injury history-nya Chiesa itu dia absen 72 hari. Dari 30 September 2024 sampai 11 Desember 2024. Absen 72 hari dan dia kehilangan pertandingan 15 pertandingan. Jadi absen 15 pertandingan sepanjang 30 September sampai 11 Desember. Bahkan dia waktu pertama kali datang aja ke Liverpool itu udah bermasalah sama kebugarannya. Karena menurut Arne Slot, jadi si Chiesa ini udah lama nggak main di laga kompetitif ya, semenjak membela timnas Italia di Euro 2024. Dan dia itu kan mungkin ikut pramusim sama Juventus, tapi kan nggak dimainin ya di laga kompetitif. Karena Thiago Motta selaku pelatih baru Juventus sudah menyatakan bahwa Federico Chiesa menjadi salah satu pemain yang nggak masuk dalam rencananya. Akhirnya nggak dimainin sama sekali tuh, dan akhirnya dijual ke Liverpool. Ya, sampai Liverpool rupanya dia belum badannya tuh belum siap bertanding gitu. Jadi dia butuh berapa kali sesi latihan baru akhirnya dia debut di Liverpool ya. Dan debutnya ini kalau nggak salah tuh di pertandingan Liga Champions lawan AC Milan. Dia masuk sebagai pemain pengganti. Nah, itu aja udah bermasalah dari segi kebugarannya si Federico Chiesa ya. Jadi memang cedera ya, dia dikenal juga sebagai pemain injury prone karena dia rupanya riwayat cederanya di Juventus tuh sebenarnya sedikit-sedikit tapi banyak gitu. Dia sedikit-sedikit tapi banyak, bukannya absen
setahun penuh. Itu tuh cuma terjadi di musim 2021-2022 sama awal-awal 2022-2023. Kayaknya gara-gara cedera ini deh, dia absen 269 hari di Juventus karena cedera cruciate ligamentir atau ACL ya. Ini anterior cruciate ligament injury itu memang menjadi momok bagi setiap pesepak bola ya. Dan kayaknya ini kena di Chiesa. Absen 269 hari melewatkan 45 pertandingan bersama Juventus dan juga timnas Italia. Jadi setelah itu performanya dia nggak pernah balik lagi gitu, si Chiesa ini. Nah, alasan kedua adalah dia susah adaptasi dengan sepak bola Inggris dan juga skema permainannya Arne Slot. Jadi, seperti yang mungkin kalau penggemar sepak bola atau mungkin pandit-pandit pada ngasih tahu ya, kalau misalkan di Inggris itu pace permainannya sangat cepet. Ya, lu kalau nonton Liga Inggris sama Liga Italia itu perbedaannya jauh gitu. Nonton Liga Inggris, lu biasa ngelihat pemain lari, adu fisik, sirkulasi bola cepat, jarang ada yang dribbling sampai tengah, nahan bola kelamaan lebih dari mungkin lebih dari 5 detik gitu karena tahan bolanya gitu terus oper ke sana. Apalagi permainan Liverpool itu kan dia cuma meneruskan ya dari Jurgen Klopp ke Arne Slot. Strategi itu nggak banyak diubah, mungkin nggak terlalu banyak main high pressing, tapi tetap sirkulasi bolanya itu tuh cepet gitu loh. Jarang ada pemain Liverpool yang dribbling lama gitu kan sepanjang pertandingan loh ya. Dribbling lama mungkin ada, kadang-kadang Salah, Diaz, Gakpo, tapi nggak setiap momen mereka megang bola tuh kayak begitu. Dan sirkulasi bola itu cepat, pemain tuh harus mobile dari kanan nusuk ke tengah atau ngelebar. Benar-benar bikin kombinasi sama pemain-pemain lainnya. Dan pace cepat itu nggak bisa diterapkan sama Federico Chiesa. Gue nonton dia main di EFL Cup anyway. 3 pertandingan di EFL Cup lawan West Ham, lawan Southampton, sama satu lagi, dua. Satunya lagi di Liga Champions, ya, lawan AC Milan. Jadi lawan West Ham sama lawan Southampton. Kelihatan Chiesa ini pertama dia decision making itu kurang cepet gitu. Jadi dia setiap pegang bola ya dia mikirnya kelamaan sehingga pas dia di pressing sama pemain lawan ya bolanya hilang atau ya dia salah ngoper. Dan setiap dia bawa bola gitu kan dia masih belum bisa memahami pergerakan temen-temennya. Kadang dia dribbling ke melebar nih, kan dia main di kanan kan ya, dia dribbling lebar, taunya temennya belum pada datang nih ke kotak penalti. Atau misalkan dia dia mau ngoper tapi akhirnya ngopernya banyak ke belakang gitu kan, cari aman. Nah, ini yang kayak gini-gini nih kurang cocok di Liverpool gitu. Jadi kebiasaan karena Liverpool diperkuat sama winger yang eksplosif, yang cepat, yang tajam, punya visi permainan. Nah, Chiesa ini nggak bisa ngimbangin itu. Yang mengakibatkan alasan ketiga, yaitu kalah bersaing dengan penyerang sayap Liverpool lainnya. Dan kebetulan performanya lagi bagus-bagusnya. Mohamed Salah, Luis Diaz, Cody Gakpo, Salah aja golnya udah 20 di semua kompetisi musim ini kan. Ada lagi Diaz, ada lagi Gakpo, belum lagi Darwin Núñez kadang-kadang main di situ, belum lagi Diogo Jota kadang-kadang main di situ. Ada juga Harvey Elliott yang suka ditepatin di posisi kanan. Nah, Chiesa ini kan tadinya kan dibeli untuk melapisi salah satu penyerang sayap kanan kiri. Dia bisa main di kanan kiri kan, tapi lebih ke Salah sebenarnya. Karena kalau di kiri udah ada Gakpo sama Diaz kan. Jota juga bisa main di situ. Núñez juga bisa main di situ. Tapi kalau kanan itu benar-benar top milik Salah. Kadang-kadang dia diganti sama Harvey Elliott ya, bahkan dia diganti sama pemain akademi nih musim kemarin sama Ben Doak, kalau nggak salah namanya Ben Doak ya. Sekarang dia dipinjemin ke Middlesbrough. Nah, Chiesa itu didatengin untuk melapisi Salah sebenarnya. Masalahnya si Salah ini lagi bagus-bagus ya dia, dan dia jarang diganti. Udah lagi bagus-bagusnya, kebugaran fisik 3 penyerang Liverpool ini lagi prima banget. Jadi jarang ada yang cedera gitu kan, cedera lama gitu. Terus performanya jadi nggak konsisten. Gakpo, dia Salah tuh kan jarang banget cedera gitu. Nah, Chiesa ini udah masih susah adaptasi, cederanya lama, ya gimana dia mau dapet tempat di tim utama, gimana dia mau bersaing. Makanya kenapa pertandingan-pertandingan kayak EFL Cup, terus nanti ada FA Cup juga kan, itu harusnya bisa dimanfaatkan sama Chiesa untuk menunjukkan performanya dia ke Arne Slot gitu. Dia kan minta dipinjemin ke klub-klub Italia kan, ke Napoli, Inter Milan,
kayak gitu kan, supaya dia dapat menit bermain. Tapi menurut gue kalau dia balik ke Italia itu nggak akan menolong dia. Kenapa? Balik ke Italia berarti dia kembali ke zona nyaman. Berarti dia kehilangan waktu untuk beradaptasi dengan pace-nya sepak bola Inggris. Nah, kalau misalkan dia tetap di Liverpool, paling nggak, kalau Liverpool itu masih main di Piala Liga, anyway dia masih main ya sampai semifinal soalnya sekarang. Dan semifinal ada 2 leg. Kemudian di FA Cup juga dia lanjut terus. Belum lagi Liga Champions kan ada sisa 2 pertandingan nih di bulan Januari. Dan Liverpool udah dipastiin lolos ke 16 besar. Di puncak klasemen pula. Dan lawannya nggak berat-berat amat. Maksudnya nggak berat-berat amat tuh bukan yang tim besar ya. Lawan selanjutnya kalau nggak salah kan Lille sama PSV Eindhoven. Ini kalau pertandingan itu Arne Slot mau merotasi skuadnya dan memberikan kesempatan kepada Federico Chiesa, harusnya bisa dimanfaatkan sama dia. Jadi menurut gue dia nggak perlu buru-buru untuk pulang kampung ke Italia karena itu malah menghambat proses adaptasinya Chiesa di sepak bola Inggris. Dan dia punya beberapa kesempatan untuk membuktikan diri, untuk membuktikan kualitasnya, yaitu di pertandingan EFL Cup, FA Cup, ya nanti mungkin lama-lama masuk sebagai pemain pengganti di Premier League. Setiap kesempatan yang ada harus dimanfaatkan sama Chiesa. Karena dia udah baik dikritik tuh sama media-media Italia kan, salah satunya kan Antonio Cassano yang bilang soal Chiesa nggak bisa main lebih dari 10 menit. Nah, jadi kan ini kan daripada si Chiesanya balik ke Italia terus dia akhirnya nggak bisa beradaptasi sama sepak bola Inggris, ya mendingan dia terus berjuang aja di Liverpool sampai akhir musim nanti. Nah, akhir musim nanti kan nasibnya bisa ditentuin tuh mau dipinjemin atau mau dijual lagi nih. Karena kalau 6 bulan tuh kayaknya masih cepet banget gitu kan. Paling nggak semusim penuh dulu lah di Liverpool ya, baru dia pindah. Oke, itu aja untuk 3 alasan kenapa Federico Chiesa sulit bersinar di Liverpool. Kalau lo punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible, nyalain notifikasinya supaya dapetin notifikasi dari gua kalau gua upload video baru. Jangan lupa like ya, sama share video ini ke teman-teman lo di media sosial dan juga di WhatsApp, Telegram, Line, semuanya di share aja. Jangan lupa untuk visit IDN Times, page gue di IDN Times. Silahkan klik di link di bawah. Di situ banyak banget artikel mengenai sepak bola, mulai dari trivia, sejarah, head to head, profil pemain, sampai fakta-fakta unik. Oke? Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.